Baru-baru ini, mafia tanah menjadi sorotan tajam para penegak hukum dan menarik perhatian mata publik. Dalam prakteknya, kasus mafia tanah menyeret sejumlah oknum dari instansi terkait, seperti halnya yang dilakukan Kejari Cimahi baru-baru ini yang sukses meng-OTT oknum Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi untuk mengkaji sejauh mana Kejari menuntaskan praktek mafia tanah ini. Ikuti podcast IJTI bersama Kejari Kota Cimahi dalam mengupas praktek mafia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar dan juga penonton setia dari IJTI Podcast Sangkuriang? Bersama saya Vika Azizah. Kali ini saya akan membawakan tema terkait penanganan maraknya kasus mafia tanah. Dan tentunya hari ini Vika nggak sendirian. Vika ditemenin sama dua narasumber dari Kejari Cimahi. Yang pertama ada Bapak David Setiawan selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Bapak Feby Gumilang selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cimahi. Selamat datang Bapak Feby, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Vika. Luar biasa. Nah, untuk para penonton dan juga pendengar IJTI Podcast Sangkuriang, karena kami semua sudah mengetatkan protokol kesehatan, izinkan kami untuk melepas masker untuk sementara. Silakan, Bapak. Biar lebih kelihatan ya, ganteng-gantengnya. Oke, nah gimana nih? Udah siap kira-kira memberikan informasi sama para pendengar dan penonton dari IJTI Podcast Sangkuriang? Insyaallah siap. Insyaallah. Oke, langsung aja mungkin untuk nih ya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan tema mengenai kasus mafia tanah. Nah, untuk pertama-tama mungkin boleh oleh Pak David dijelaskan terlebih dahulu apa sih mafia tanah itu? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai mafia tanah. Jadi pengungkapan mafia tanah ini bisa diartikan suatu pengungkapan suatu sindikat terselubung di bidang pertanahan yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan masyarakat baik dalam proses peralihan hak maupun dalam penerbitan hak atas tanah yang dilaksanakan secara terstruktur, terorganisasi dan terencana. Nah, dalam pelaksanaannya ini Kejaksaan Agung juga sudah mengeluarkan beberapa aturan, beberapa pedoman untuk penanganan mafia tanah. Jaksa Agung telah menerbitkan surat edaran Jaksa Agung nomor 16 tahun 2021 tentang pemberantasan mafia tanah yang dilaksanakan bidang intelijen, bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang pidana militer yang dikoordinasikan oleh bidang intelijen melalui koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk koordinasi dalam pengamanan pelaksanaan tugas. 2. Menyediakan sarana pengaduan online yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. 3. Optimalisasi dengan mengedepankan kualitas dan objektivitas yang melibatkan stakeholders. 4. Pemberantasan mafia tanah mewujudkan WBK, wilayah bebas korupsi, WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, good governance, dan penyelenggaraan layanan bidang pertanahan. Dan kelima, pelaporan hasil kegiatan yang dilakukan secara berjenjang. Selain itu, Jaksa Agung juga sudah menerbitkan surat perintah Jaksa Agung nomor PRIN-8-JA-JA-01-2022 tentang pembentukan anggota tim pemberantasan mafia tanah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris. Tim 1 itu ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Maluku Utara dengan 7 anggota. Tim 2 itu Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan dengan 7 anggota. Dan tim 3 Sulawesi, Papua Barat dengan 7 anggota. Selain itu juga kita ada nota kesepahaman antara Kejaksaan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau RBPN, di mana menjalin kerjasama lintas sektoral yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama pada tanggal 21 Januari 2020 yang meliputi berbagai kegiatan. 1. Pemberian dukungan dan atau data informasi. 2. Penegakan hukum di bidang agraria pertanahan. 3. Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang. 4. Pengamanan pembangunan strategis. 5. Pelacakan aset. 6. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. 7. Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.
8. Pemulihan aset terkait tindak pidana dan atau aset lainnya. 9. Percepatan sertifikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia. Dan 10. Peningkatan kualitas kapasitas sumber daya manusia. Ya mungkin itu ya saya bisa jelaskan sedikit. Oke, jadi sebenarnya sudah ada penanggulangan juga yang tentunya dari lama tuh sudah dilaksanakan ya. Betul. Nah, ini menurut Pak Feby nih ya, kan tadi itu katanya mafia tanah itu berupa sindikat ya. Artinya mereka tidak bergerak sendiri, Pak. Nah, bagaimana tuh menurut Pak Feby? Iya, betul. Memang yang namanya mafia, mafia tanah khususnya ini masyarakat atau oknum mafia ini tidak bisa berjalan sendiri. Pasti harus ada orang dalam atau ada unsur penyelenggara di dalamnya. Bagaimana sih seorang mafia tiba-tiba mendapatkan suatu informasi bahwa tanah itu bisa diolah atau bisa diperpindah tangankan? Nah, tentunya di situ ada keterlibatan dari unsur penyelenggara negaranya. Oleh karenanya saya sepakat dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak David bahwa ini udah dari unsur para pimpinan ini sudah sepakat bahwasannya mafia tanah ini harus diberantas dengan apa? Dengan caranya Sampai ke akarnya. Karena kalau tidak ada peluang dari penyelenggara negara itu tidak mungkin terjadi mafia tanah ini. Oke, nah ini menarik nih, nanti kita bakalan bahas ya di belakang nih. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Pak David, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Feby untuk telah menambahkan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, kejahatan seperti apa nih yang dilakukan sama mafia tanah nih? Karena banyak mungkin modus-modusnya ya, mungkin sekalian dijelasin sama Pak David, silahkan. Oke ya, yang jelas pelaku mafia tanah itu membuat tanah rakyat, tanah swasta maupun tanah milik negara diam-diam itu berpindah tangan tanpa disertai dokumen resmi. Prosesnya tuh pasti biasanya melanggar hukum. Nah, yang seperti disampaikan Pak Feby tadi, dalam pelaksanaan ironisnya dan sangat disayangkan pasti melibatkan orang-orang dalam nih, baik orang-orang pemerintahan, aparatur maupun administrator di bidang pertanahan. Itulah yang kita sayangkan. Modus-modusnya itu sangat banyak ya, antara lain yang keras ilegal itu tindakan perebutan tanah dan pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran, konflik dengan menggunakan kekerasan yang berpotensi mengancam nyawa, ada juga metode kerja halus ilmiah dan seolah legal, misalnya pencarian dokumen kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen-dokumen kepemilikan tanah dengan tampilan yang hasilnya mendekati mirip-mirip sama sertifikat tanah yang asli, bahkan sama dengan aslinya. Ada juga proses pendekatan dalam rangka negosiasi dengan pemilik tanah, ada juga pengajuan gugatan dengan logika berpikir sistematis dan logis. Jadi seolah-olah dia tidak punya alas hak di situ, tapi dia mengajukan gugatan seolah-olah itu tanahnya milik dia, padahal bukan tanah milik dia. Metode kerja itu ada 3 fase. Pertama, sengketa atau perkara sebagai tekanan kepada pemilik tanah sebenarnya. Kedua, fase ajakan damai untuk mempercepat mafia tanah memperoleh keuntungan. Ketiga, fase menebarkan pengaruh pada pelaksana yang tadi saya bilang, aparatur-aparatur tersebut maupun penegak hukum dalam rangka mengamankan posisinya untuk ditetapkan sebagai pemilik. Dan semuanya itu yang sangat-sangat disayangkan pasti ada keterlibatan uang di situ. Nah, terima kasih tuh Pak David tadi sudah menjelaskan mengenai apa sih mafia tanah itu. Nah, sekarang mungkin penonton dan juga pendengar di rumah juga sangat penasaran ya, dan termasuk Vika juga nih pengen tahu kayak kejahatan apa aja sih yang kira-kiranya nih bisa dilakukan sama seorang mafia tanah. Boleh mungkin dijawab sama Pak David atau enggak Pak Feby, silahkan. Pak David, ya duluan ya. Silakan Pak David. Ini pelaku mafia tanah itu membuat tanah rakyat, swasta atau bahkan tanah negara diam-diam berpindah tangan tanpa disertai dokumen resmi, yang dalam prosesnya itu biasanya melanggar hukum. Nah, sayangnya itu ironisnya dalam praktek mafia tanah banyak justru aparatur-aparatur pemerintahan yang terlibat di sini, yang sangat kita sayangkan ya. Mudah-mudahan juga itu dapat menjadi warning bagi aparat-aparat pemerintahan yang lain agar tidak bermain-main dalam masalah tanah. Oke, berarti sebenarnya tadi kan sudah disinggung juga masalah untuk penanggulangannya ya. Tadi kayak ada ada satgasnya tersendiri segala macam, mungkin sudah ada juga nih penanggulangannya. Nah, terkait dengan kejahatan nih yang dilakukan oleh mafia tanah tersebut, kan ada banyak modusnya tuh. Nah, kira-kira yang udah terdeteksi ini apa aja nih Pak David? Oke, jadi mafia tanah secara sangat terorganisir karena menggunakan berbagai metode kerja. Antara lain ada yang ilegal, yang tindakan perebutan tanah dan pendudukan tanah yang menjadi objek sasaran, konflik dengan menggunakan kekerasan yang berpotensi mengancam nyawa. Ada juga metode kerja halus seolah legal, misalnya pencarian dokumen kepemilikan tanah, pemalsuan dokumen kepemilikan tanah dengan tampilan hasilnya mendekati.
Bahkan sama dengan aslinya. Ada juga proses pendekatan dalam rangka negosiasi dengan pemilik tanah, pengajuan gugatan dengan logika berpikir yang sistematis dan logis. Berbagai metode kerja itu akan melalui 3 fase. Pertama, sengketa atau perkara sebagai tekanan kepada pemilik tanah sebenarnya. Kedua, fase ajakan damai untuk mempercepat mafia tanah memperoleh keuntungan. 3, fase menebar pengaruh pada pelaksana hukum dan penegak hukum dalam rangka mengamankan posisinya untuk ditetapkan sebagai pemilik, dan semuanya tidak lepas dari permainan uang. Oke, jadi sebenarnya dari sini juga sebagai masyarakat itu harus teredukasi dengan baik ya, mengenai istilahnya harusnya seperti apa nih kalau misalkan mau ngurus pertanahan dan lain-lain ya, demi menghindari si sosok mafia tanah ini. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, karena sekarang ini marak ya, bukan hanya dari masyarakat umum tapi juga ternyata untuk oknumnya itu ada juga yang malah dari penyelenggara. Ya, nah di sini kan ada nih ya antisipasinya. Nah pengen tahu nih Vika, detailnya seperti apa sih untuk kita dan sebagai masyarakat umum melaksanakan si proses antisipasi terhadap mafia tanah ini. Oke. Jadi kasus mafia tanah memang kerap terjadi ya. Antisipasinya yang pertama, masyarakat wajib menjaga tanahnya, terutama kalau itu tanah-tanah yang statusnya kosong tidak ditempati. Sebaliknya tanah-tanah tersebut diberi papan bicara ya atau pelang kepemilikan. Mungkin kalau ada bangunan di atasnya dijaga supaya terhindar dari oknum-oknum ya ingin mengaku-ngaku sebagai tanahnya. Kedua langkah yang bisa dilakukan yaitu menyimpan sertifikat tanah sebaik mungkin sehingga bisa diakses tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Terus apabila masyarakat memiliki masalah, kendala atau keluhan terkait pertanahan, kita membuat hotline kita di Kejaksaan Negeri Cimahi. Nah ini boleh dicatat nih ya hotline-nya. Hotline-nya ada di 0812 2029 5700. Itu bisa lewat WA. Nanti kalau misalnya ada laporan pengaduan mengenai praktek-praktek mafia tanah, bisa di hotline itu, nanti pasti ditindaklanjuti, mungkin diintel nantinya kalau misalnya ada indikasi tindak pidana di situ, atau kalau tindak pidana khusus mungkin yang ditangani oleh Pak Febi, atau kalau misalnya hanya orang perorangan tindak pidana umum mungkin nanti bisa dikasih pidum kepala seksi tindak pidana umum, atau kalau masalah lebih spesifik ke perdataan mungkin bisa konsultasi ke Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Cimahi. Oke, Pak David. Nah, ini tuh untuk hotline-nya sendiri nih ya. Ini tuh berlaku 24 jam atau ada jam kerjanya? Kalau untuk hotline kita 1 kali 24 jam. Oke. Mantap. Jadi kapanpun WA, masyarakat mau jam berapapun pasti kita akan respon nantinya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak David atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Sudah berapa banyak nih yang diusut soal mafia tanah ini oleh Kejari Cimahi? Nah, kira-kira ini mungkin dijawab sama Pak Febi. Boleh disilakan Pak Febi. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya, semenjak kebetulan saya dengan Pak David sama-sama di sini dilantik. Dari periode 2020 sampai dengan 2022, mayoritas yang kami mendapatkan banyak laporan dan mayoritas adalah mengenai mafia tanah. Alhamdulillah di 2020 kami sudah menangani satu perkara tentang mafia tanah, yaitu terkait masalah pengadaan tanah makam terkait masalah COVID-19. Itu sudah kami sidangkan dan sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sudah inkrah, itu sudah divonis oleh pengadilan. Nah, untuk periode 2022 ini masih hangat-hangat, mungkin di dalam 1 bulan kemarin mungkin sempat ramai dibicarakan di Cimahi ini terkait masalah OTT ya, OTT terhadap salah satu pejabat di BPN, salah satu oknum pejabat di BPN. Kita sudah mengamankan juga itu terkait masalah pemungutan, terkait masalah pembuatan sertifikasi PTSL. Itu mungkin di selama periode dari 2020 sampai dengan 2022 ini kita sudah menangani 2 perkara tindak pidana korupsi terkait masalah mafia tanah. Oke. Nah itu juga kemarin Vika sempat baca juga tuh beritanya ya, dan alhamdulillahnya sudah tertangani dengan baik ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk Pak Febi, itu bagaimana nih terkait yang tadi ya OTT pejabat BPN Cimahi yang dilakukan oleh Kejari Cimahi ini? Kan kadang-kadang kita sebagai masyarakat umum kita nggak tahu ya step by stepnya itu seperti apa. Nah mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Febi. Baik, di sini memang yang dimanfaatkan itu oleh ketidaktahuan ya, karena masyarakat di sini itu karena mohon maaf ya,
ini PTSL ini kan untuk masyarakat menengah ke bawah yang tidak yang sertifikatnya bagaimana bingung memproses seperti apa, makanya pemerintah mempunyai program yang sangat bagus, program pemerintah itu perbuatan PTSL. Nah inilah yang menjadi celah-celah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tadi Mbak sampaikan itu penyelenggara negara ini. Karena ketidaktahuan masyarakat, wah ini ada kesempatan itu belum untuk melakukan perbuatan koruptif. Nah itulah yang dimanfaatkan. Yang seharusnya pembuatan sertifikasi PTSL itu gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, malah jadi ada. Karena masyarakat sendiri karena tidak tahu, saya penting saya mau tahu jadi. Nah ironisnya di dalam penanganan perkara OTT kemarin itu dikarenakan masyarakat tidak mampu, mereka itu meminjam uang. Yang penting cepatlah sertifikat jadi, minjam uang 1 juta, 2 juta rupiah. Saya tanya itu, loh untuk apa itu uang 1 juta itu? Ya Pak, itu yang penting sertifikat jadi, nanti udah sertifikat saya pegang, saya gadaikan lagi itu untuk bayar hutang yang kemarin pinjam. Nah kami kan di sini ketika menerima laporan itu sangat miris ya. Iya betul. Ini dikarenakan untuk masyarakat tidak mampu malah dimanfaatkan. Nah, otomatis itu kami tergerak untuk melakukan penyidikan tindak pidana mafia tanah ini. Seperti itu. Baik, jadi sebenarnya di sini juga ya untuk para penonton dan juga pendengar dari IJTI Podcast Sangkuriang bahwa edukasi mengenai hal ini untuk masyarakat awam itu sangat penting ya. Jadi jangan hanya pemerintahnya saja atau penyelenggaranya saja yang belajar, tapi masyarakatnya juga harus giat mencari edukasi gitu. Nah baik, terima kasih jawabannya Pak Feby. Belum selesai karena masih ada pertanyaan lagi dari Vika tentunya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, ini udah sampai mana nih Pak untuk pengungkapan OTT pejabat BPN Cimahi yang diduga terlibat mafia tanah nih, udah sampai mana coba Pak? Baik, ini perkembangannya saya kira bakal sederhana, rupanya ini sangat dalam. Kenapa sangat dalam? Karena ini melibatkan masyarakat yang sangat banyak. Karena ini pengajuan PTSL ini ratusan ya, jadi kami harus mengumpulkan begitu puluhan saksi sampai dengan ini yang sudah kita saksi-saksi yang sudah kita mintai keterangannya itu sampai dengan 53. Itu sudah tersebar dari beberapa kelurahan dan kecamatan. Jadi sampai dengan sekarang kita masih terus berjalan. Insya Allah dalam akhir bulan ini kita bisa limpahkan ke pengadilan untuk kita sidangkan. Jadi dalam waktu dekat ini kita bisa nanti masyarakat Cimahi bisa melihat ke persidangan terbuka untuk umum, itu bisa melihat langsung. Baik, terima kasih Bapak Feby atas jawabannya yang sangat luar biasa, mencerahkan ya untuk teman-teman para penonton dan pendengar di rumah. Dan untuk selanjutnya nih, untuk Pak David nih ya, bagaimana nih antisipasi agar mafia tanah ini tidak terus terulang nih kasusnya? Oke, jadi yang pertama mungkin kalau misalnya dalam pengurusan sertifikat itu agar cek sertifikatnya dengan teliti. Terus dalam masyarakat juga kalau misalnya membeli tanah, pastikan bahwa sertifikat tersebut adalah asli. Melakukan pengecekannya ini bisa datang ke BPN, bisa mengecek apakah ini benar sertifikatnya asli, apakah benar sertifikat atas nama pemilik yang bersangkutan di tanah tersebut. Terus kita juga harus ngecek tetangga-tetangganya nih, kita harus lihat apakah benar dia tinggal di sini, itu tanahnya dia, seperti itu. Terus kalau bisa bertemu langsung sama penjualnya. Jangan melalui calo-calo atau perantara-perantara, karena kan kalau tanah ini pasti banyak calonya. Betul. Kalaupun mungkin kita harus kenal dari calonya, tapi kalau bisa langsung ketemu sama penjualnya. Betul, untuk jual belinya ya. Jual beli apakah termasuk itu tanah kosong, bangunan, kalau bisa emang harus ketemu sama penjualnya. Terus ketiga, kalau misalnya nanti melakukan AJB, pastikan notaris yang dipercaya, notaris yang memang terdaftar di IPAT misalnya, Asosiasi Notaris Indonesia itu. Jadi pastikan memang notarisnya dipercaya, udah terdaftar, udah pengalaman, bisa ditanya-tanya sama orang-orang notaris di daerah testimoni sini. Ya, testimoni. Yang kita tahu siapa, ya pastikanlah bahwa memang itu notarisnya memang notaris yang baik seperti itu. Mungkin seperti itu aja ya. Oke, terima kasih Pak David. Mungkin ada tambahan dari Pak Feby? Baik, mungkin tambahan saya satu aja sih. Yang pasti kan mafia tanah itu ada kecerobohan atau keterliruan dari kita juga. Contohnya apa?
kita punya tanah tapi tidak dijaga aset kita, dibiarkan kosong, rumah kosong aja banyak hantunya kan gitu istilahnya. Apalagi di tanah kosong tidak bertuan, itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Jadi banyak calonnya. Betul. Jadi kalau memang dari masyarakat yang sudah mempunyai tanah, saran kami dia dipatok lah atau sering dilihat lah, karena itu menjadi celah nanti untuk mafia tanah. Mungkin itu saja sih. Betul sekali, luar biasa jawaban dari Pak David dan juga Pak Feby. Terima kasih. Dan mungkin untuk final statement ya, himbauan bagi masyarakat nih agar tidak menjadi korban dari mafia tanah nih, mungkin boleh diawali dari Pak David terlebih dahulu, silakan. Kalau saya ya pastikan memang masyarakat hati-hati ya, hati-hati bukan dalam hal membeli saja tapi dalam menjaga asetnya ke satu. Terus pastikan memang tanah yang kita beli itu memang tanah milik pemilik, bukan tanah milik orang lain ataupun misalnya calo ataupun lebih parah lagi tanah negara. Jadi pastikan memang cek lokasinya, cek di BPN terdaftar atas nama mana. Kalau misalnya belum terdaftar, belum ada sertifikat, bisa cek di kecamatan maupun kelurahan. Di buku C, letter C-nya itu buku F ya, kalau masih terdaftar di buku F bisa dicek sama pemerintah daerah setempat. Pastikan juga cek di tetangga-tetangganya siapa yang jadi validasi pemilik, dulu ya. Validasi dulu, karena ini yang kita beli juga tanah kan nggak mungkin murah, pasti mahal. Tanya tetangga-tetangganya depan belakang atas bawah, kanan kiri. Nah itu pastikan semua dicek apakah dia benar-benar yang punya tanah di situ, ke satu. Kedua, apakah benar-benar memang dia yang ngelola di situ, seperti itu, dia yang menguasai di situ. Karena tanah itu kan selain ada penguasa secara yuridis, ada penguasaan secara fisik. Jadi pastikan memang dua-duanya memang dikuasai, dan secara yuridis dikuasai secara fisik dan dikuasai secara yuridis oleh pemilik tanah tersebut yang kita mau beli. Oke. Jadi harus memang sedetail itu ya. Dan mungkin dari Pak Feby silahkan. Oke, pesan saya sedikit aja ya Mbak. Mungkin dari masyarakat dalam hal yang untuk menghindari dari korban mafia tanah ini, kita sudah ada hotline. Apabila memang masyarakat ada yang mau ditanyakan, kita nggak perlu jadi korban mafia tanah dulu. Mau ditanyakan langsung aja kita tanyakan kepada hotline kami. Kita terbuka dalam jam kerja ya. Datang ke sini, kalaupun misalnya kuotanya habis, tinggal datang ke sini kita akan layani. Ataupun misalnya mau via daring, langsung aja di WA di hotline kami yang tadi, mungkin bisa langsung ditanyakan secara jelas supaya antisipasinya lebih cepat. Itu aja sih. Betul sekali. Jadi untuk masyarakat juga jangan malas untuk mencari edukasi ya. Pak Feby, Pak David, terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, keresahan-keresahan kita mengenai kasus mafia tanah, dan ternyata antisipasinya sudah banyak sekali dilakukan oleh Kejari Cimahi tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Feby dan terima kasih Pak David. Nah sekali lagi untuk para penonton dan juga pendengar setia dari IJTI Podcast Sangkuriang, terima kasih sudah menonton tayangan kali ini dan mendengarkan tayangan kali ini. Semoga banyak sekali insight dan edukasi yang diambil dari tema terkait penanganan maraknya kasus mafia tanah, dan semoga untuk pencarian edukasi sekarang jadi semakin lebih mudah tentunya. Jadi jangan pernah malas untuk mencari edukasi, apalagi mengenai kasus mafia tanah, agar tidak ada lagi kasus penipuan lagi ke depannya. Baik, saya Fika Aziza pamit undur diri. Sampai jumpa di IJTI Podcast Sangkuriang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.